بني جربني معذبني عدنا وحبسني ندم ورجبني الله وجب الشكر علي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita, tim Insan Merbabu. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang berkah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Ada cerita ataupun sejarah-sejarah yang menyatakan bahwa salah satu dari istri beliau, Nabi Ibrahim, katanya itu ada dari keturunan orang Jawa. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sesosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenarnya dalam versi gaib mediumisasi. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang selama ini sudah membantu mendukung channel-channel kita bisa berkembang. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur-sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin beliau saya mohon dibantu dibersihkan semua energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator, dibersihkan semua kotoran-kotoran dari yang mengalami perjalanan pekerjaan, dibersihkan semua Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dibantu untuk mediator dari roh, sukma, jasadnya, keluarganya semua terpenting semuanya. Proses mediumisasi tidak berefek pada jasad mediator keluarganya. Yang mengerjakan itu masih terkenal dan terikat dengan berkat neraka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenarnya istri beliau Nabi Ibrahim yang berasal dari Jawa tertarik yang sebenarnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maafkan sesingkur menyesuaikan untuk mediator dengan semua energinya menyesuaikan. Kita suara terbuka bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik dan benar. Allah mohon maaf
Dengan siapa nggih ini? Saya Ki Wangsa. Nggih, panjenengan sosok apa panjenengan? Saya leluhur bangsa Nusantara. Nggih. Saya ini bangsa roh. Bertempat tinggal di mana panjenengan, Mbah? Di Jawa. Di Jawa. Di gunung ataupun di gua atau di mana? Di Jawa bagian barat. Ya, sebelum kita mulai saya cek kebenarannya ya Mbah ya. Mangga. Panjenengan sudah muslim belum? Alhamdulillah sudah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, otomatis tangannya terpotong-potong. Allah. Nggih Mbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah, panjenengan sudah berkenan hadir di sini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya suguhin hidangan dulu ya Mbah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan ditambahkan sesuai dengan selera simbah. Sallallahu. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Mudah-mudahan saat panjenengan berkenan. Alhamdulillah. Gini Mbah, saya mau bertanya, apa benar salah satu istri beliau Nabi Ibrahim itu ada yang berasal dari Jawa Mbah? Iya, mohon maaf sebelumnya. Nggih. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa istri beliau ada yang dari Pulau Jawa, Bani Jawi. Mungkin yang terkenal di khalayak manusia hanya dua, tapi sebetulnya ada istri beliau dari Bani Jawi, yang mana Bani Jawi ini adalah meliputi dari bangsa Malayu, atau orang menyebutnya Mala, bangsa Mala. Beliau bernama, orang Jawa menyebut Siti Kuantiroh. Namun banyak yang belum tahu, padahal sebetulnya ada tertulis di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Hanya saja belum banyak yang mengungkap beliau siapa sebenarnya Siti Kuantiroh. Mungkin yang terkenal adalah Siti Saroh dan juga Siti Hajar. Sebab beliau Nabi Ibrahim alaihissalam memang ditugaskan melintas negara pada saat itu, karena memang pada saat itu sudah banyak manusia yang sudah melenceng dari ajaran tauhid, ajaran para leluhur dahulu, karena sudah banyak terjadi kemusyrikan
kedoliman para raja-raja dahulu. Maka Nabi Ibrahim ini diutus untuk mengembalikan ajaran tauhid, ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi dahulu. Sebetulnya kisah ini tertulis juga yang ditulis oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Namun akhir-akhir ini kitab-kitab yang tersimpan yang belum banyak diungkap sedikit demi sedikit mulai terbuka. Memang negeri Nusantara ini adalah awal dari peradaban dunia yang menyebar ke seluruh penjuru. Seperti itu. Bahkan beliau Nabi Ibrahim dengan Siti Kuwantirah ini juga mempunyai keturunan yang menjadi cikal bakal suku-suku yang menyebar di seluruh dunia. Sebetulnya juga ada lagi istri yang lain dari istri beliau. Istri beliau yang pertama adalah Bunda Saroh yang sangat cantik jelita. Kemudian istri kedua beliau adalah Siti Hajar. Dan ketika beliau wafat, maka Nabi Ibrahim menikah lagi dengan keturunan Bani Jawi. Beliau Bunda Kuwantirah. Seperti itu. Gini Mbah, mau bertanya, kok Nabi Ibrahim itu bisa mempunyai istri dari Bani Jawi? Itu prosesnya gimana Mbah bertemunya? Yang pertama, Siti Saroh berasal dari negeri daerah, kalau mungkin saat ini daerah Iran atau wilayah sekitar itu. Namun karena kekejaman raja pada saat itu, beliau pindah ke daerah Palestina bersama istri beliau Siti Saroh. Namun di Palestina terjadi paceklik. Kemudian beliau pindah ke daerah Mesir.
Dan ternyata di sana juga ada Raja Tolim yang punya kebiasaan buruk untuk menikahi wanita-wanita cantik yang sudah punya suami. Maka beliau, Nabi Ibrahim, karena tidak ingin istrinya dirampas oleh Raja Tolim tersebut, maka beliau, Bunda Sara, disuruh mengaku bahwa dia adik kandungnya. Namun dalam kedoliman, raja tersebut tetap merampas istri beliau. Di saat beliau, Bunda Sara, ini mau dirampas kesuciannya oleh Raja Tolim tersebut, maka Bunda Sara berdoa kepada Allah, dan raja tersebut lumpuh. Maka raja tersebut ketakutan kepada beliau, Bunda Sara. Maka Bunda Sara diusir karena ketakutan raja tersebut, agar tidak mengganggu beliau, agar tidak mengganggu raja ini. Raja ini memberi hadiah seorang budak yang bernama Hajar, agar pergi jauh dari negerinya. Dan kembalilah beliau, Nabi Ibrahim, ke Palestina dan hidup di sana. Namun karena Bunda Sara tersebut sudah tidak lagi bisa menghasilkan anak, kemudian budak yang bernama Hajar tersebut dihadiahkan kepada beliau, Nabi Ibrahim, untuk dijadikan istri. Namun lama-kelamaan muncul kecemburuan dari beliau, Bunda Sara. Maka menyuruh beliau, Nabi Ibrahim, untuk membawa Siti Hajar ini ke daerah yang saat ini disebut Arab, dan di sanalah cikal bakal bangsa Arab. Dan setelah kematian Bunda Hajar inilah Nabi Ibrahim kembali melanjutkan tugasnya untuk mengajarkan tauhid di pulau Nusantara ini, dan menikah dengan Bani Jawi yang bernama Kuantiro. Seperti itu. Berarti Nabi Ibrahim itu syiar itu sampai di Nusantara ini juga ya Mbah ya? Ia menjelajah seluruh negeri yang sudah mulai hancur tauhidnya, hancur peradabannya. Banyak yang menyembah patung-patung. Karena beliau mengembalikan ajaran tauhid tersebut, beliau diberi julukan Nabi pembawa tauhid, pemurnian tauhid, kembali ke ajaran yang benar sesuai dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Seperti itu. Dan dari pernikahan beliau Nabi Ibrahim dengan Bani Jawi itu
menghasilkan putra atau tidak, Mbah? Iya, menghasilkan 7 putra. Ada yang bernama Mahdi, ada yang bernama Yamron, dan ada lagi 5 orang yang menjadi cikal bakal suku-suku yang ada di dunia ini. Apa dari beliau itu juga menjadi leluhur beliau Nabi Muhammad itu, Mbah? Nabi Ibrahim dia adalah dulunya juga punya garis keturunan dengan leluhur nabi-nabi yang ada di Nusantara ini. Sebab nabi-nabi terdahulu kebanyakan dari Nusantara ini. Namun dari perkawinan beliau dengan Bunda Saroh menghasilkan anak-anak dari Bani Israel yang kebanyakan tertulis di kitab suci, dan dari Bunda Hajar menurunkan Nabi Ismail yang mendiami daerah Arab, yang kelak akan menurunkan Nabi penutup akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Ibrahim dijuluki bapaknya para nabi-nabi. Itu maksudnya nabi-nabi yang wajib diketahui, yang sudah tertulis di Al-Quran. Berarti nabi-nabi itu jumlahnya ya ratusan ya, Mbak ya? Nabi-nabi itu jumlahnya 124.000. Dan 313 rasul. Yang sebenarnya kebanyakan juga dari bangsa Nusantara ini. Namun tidak tertulis. Sehingga beliau Nabi Ibrahim ini ketika berdakwah mengembalikan ajaran tauhid yang murni di daerah Nusantara ini sangatlah mudah, karena memang sejak dari zaman dahulu bangsa Nusantara menganut ajaran tauhid juga, meskipun berbeda dalam bahasa penyebutannya. Sebab nabi-nabi yang awal banyak yang dari Nusantara ini. Sebab Nabi Adam dahulu diturunkan di negeri ini. Tapi kenapa ya, Mbah, di sejarah-sejarah itu kok tidak diceritakan kalau nabi-nabi itu banyak yang berasal dari Nusantara ini ya, Mbah? Ya mungkin itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab untuk pembelajaran yang diambil dari para nabi-nabi dari keturunan Ishak ini, yang mungkin semua sudah tahu, keturunan Bani Ishak ini mudah sekali tergelincir di dalam kehidupannya, sehingga banyak diturunkan nabi-nabi dari Bani Israel ini karena demi menjaga tegaknya tauhid
dan semua kitab-kitab terdahulu, suhuf-suhuf terdahulu, itu sebetulnya juga adalah ajaran Islam itu sendiri yang dirangkum dalam kitab suci Al-Quran yang dibawa Nabi penutup akhir zaman, beliau Nabi Muhammad. Kalau zaman dahulu itu para nabi-nabi dibeli suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran, semua sama mengajarkan tauhid. Sejak dari Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Idris dan seterusnya hingga Nabi Muhammad, semua mengajarkan tauhid Tuhan Sang Pencipta. Dan juga peradaban mula kehidupan manusia ini berawal dari Nusantara. Karena juga sudah jelas dari hadis Nabi bahwa Nabi Adam diturunkan di tempat yang tinggi di negeri Al-Hind, yang sebetulnya Al-Hind juga adalah Nusantara ini. Namun sekarang banyak penyelewengan sejarah bahwa Hind ini adalah India, padahal bukan seperti itu. Sehingga ketika beliau Nabi Ibrahim mengembalikan ajaran tauhid di negeri Nusantara ini, sudah sangat mudah diterima, karena memang akar ajaran bangsa Nusantara ini adalah ajaran tauhid juga. Yes, terima kasih ya Mbah atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya Mbah. Iya, mohon maaf. Yang maha tahu, yang maha benar adalah Allah. Jika memang ada kesalahan dan kekurangan itu dari kami, kami mohon maaf. Sama-sama Mbah. Panjenengan monggo undur diri, lanjutkan tugasnya panjenengan nggih. Ya, Gus. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah.